aturan Tuhan itu step by step. Pada saat Nabi Abraham alaihissalam diberikan aturan tidak sesempurna Islam, karena di situ masanya hanya sekelompok orang saja, dan aturannya pun hanya aturan biasa saja. Begitu Abraham pergi, muncul Nabi Musa alaihissalam, maka aturan meningkat. Kenapa? Kemaslahatan kehidupan manusia, perkembangan kehidupan manusia, pergolakan peradaban kehidupan manusia, alat-alatnya, pola pikirnya, cara hidupnya, itu mengalami perubahan. Maka aturan Tuhan pun harus mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman yang meninggalkan aturan Tuhan. Nah, lalu ketika Nabi Musa alaihissalam datang, aturannya, kehidupan manusia semakin komplit, keseragaman, kemudian perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, semuanya semakin canggih. Maka yang dibutuhkan bukan lagi kitabnya Nabi Musa, tapi yang dibutuhkan adalah Al-Quranul Karim yang mencakup semua aspek, sehingga kitab ini tidak bisa hanyut dimakan oleh waktu, tidak bisa lekang dimakan oleh zaman, tetapi dia berjalan seiring dengan zaman. Secanggih apapun zaman itu, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap harus sebagai tiang yang kokoh. Ini kitab suci, Pak. Makanya Al-Quran 1400 tahun, jangankan kemudian ada yang bisa merubah satu surah, satu ayat pun tidak bisa, satu huruf pun tidak bisa. Kenapa? Karena ini buku panduan dari Tuhan, pencipta alam semesta, untuk dijadikan sebagai panduan sampai kiamat. Tidak boleh ada yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan buku panduan ini untuk menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Kami juga yang akan menjaga. Sebab tidak ada lagi kitab yang akan kami turunkan setelahnya. Kalau Musa alaihissalam tidak diberikan jaminan kitabnya, karena Allah mengatakan akan datang kitab penutup. Kalau Injil kemudian Allah tidak menjamin, kemudian tidak dirubahnya, karena akan datang petunjuk terakhir. Tapi ketika petunjuk terakhir itu datang dan tidak ada lagi petunjuk lain, Allah menjamin tidak akan ada manusia, makhluk apapun, sehebat apapun yang bisa merubah Quran. Aku pencipta yang menjaga Quran itu. 1400, Pak. Tidak ada yang bisa merevisi, tidak ada sama sekali kekuatan apapun itu. Sebenci-bencinya Islam misalnya, sebenci-bencinya orang yang benci kepada Islam, kepada Al-Quran, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah Al-Quran. Nggak ada. Kenapa? Itu adalah kalam ilahi, kalam dari langit. Nah, ketika saudara saya berkata seperti itu, maka Allah menjawab kepada kami umat Islam. Apa yang Allah katakan kepada kami, Pak? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu beriman kepada Allah, lalu mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Subhanallah. Artinya ketika Allah memberikan panduan pertobatan, menandakan bahwa Tuhan tidak mengutuk mereka yang melakukan dosa. Dalam aspek pengetahuan umat Islam, orang yang melakukan dosa masih diberi ruang untuk bertaubat. Celakanya kalau seperti Sambo, percaya kepada Yesus, dia sudah membunuh Yosua, lalu kemudian dia ingin bertaubat. Gimana cara penebusan dosanya? Harus ada Yesus baru untuk mati di tiang salib untuk yang kedua, untuk menebus dosa dia lagi. Tapi kalau di Islam tidak. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Ini kaidah, ini aturan, ini koridor yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Subhanallah. Islam ada solusi. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, yauma yajma'ukum liyaumal jam', dzalika yawmut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Pada hari di mana semua manusia dari sejak Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di akhir zaman dibangkitkan, dihimpun pada hari penghimpunan, itulah hari di mana manusia akan diungkap kesalahan-kesalahannya. Islam diberikan kredit plus oleh Allah dengan mengatakan, barang siapa yang berislam, barang siapa yang beriman, lalu kemudian mereka menyatakan diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu mereka mengajarkan kebajikan, niscaya Allah
akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan umat Islam yang agung.